manusia itu jauh, menjauh dia. Sehingga ada satu ayat di Alkitab yang berkata begini, bukannya tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong, bukannya telinganya kurang tajam untuk mendengar, tapi yang menjadi pemisah antara kamu dan aku, itu Yesaya 59 itu, ayat 1 dan 2 itu, adalah dosa-dosamu. Yang membuat aku tidak menjawab doa-doamu, itu adalah dosa-dosamu di dunia yang memisahkan antara Allah dan manusia ciptaan yang paling sempurna ini. Kapan Bapak Ibu ada tahu? Sejak Adam dan Hawa, itu keren banget. Jadi Adam dan Hawa diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, yang selalu bersekutu dengan Allah, dikasih mandat ilahi, dikasih kuasa mengelola dunia loh, dikasih berkat di Taman Eden. Tapi Adam tidak taat, dia berdosa, dia melanggar perintah Bapa, sehingga dosa masuk di tengah-tengah, putus ini hubungan ini antara Tuhan dan manusia, putus. Ribuan tahun terjadi sehingga manusia yang putus dari Bapa, dari Tuhan itu mencoba segala cara, ingin melakukan perbuatan baik, perbuatan baiknya gagal. Ingin memberi sedekah, beramal, dia pikir dengan beramal bisa mengembalikan hubungan ini, nggak bisa. Pengen dia lakukan bertapa, meditasi, naik ke gunung, hidup miskin, nggak bisa. Kamu udah berdosa, udah nggak ada yang benar lagi, hatinya udah teracun oleh dosa, jadi nggak bisa sempurna melakukan kebaikan. Sampai kemudian anak tunggal Bapa, yaitu siapa namanya? Yesus Kristus, dia masuk, dia turun ke dunia. Lalu lewat Paskah kemarin, hubungan yang jauh ini didamaikan kembali. Amin ya. Amin. Tadinya ada penghalang dosa, sehingga walaupun kita berdoa minta tolong Gusti Yesus, apa lagi? Gandul Gusti, gandul Gusti. Orang iso gandul gue. Jaraknya jauh terpisah sama orang iso, Pak. Hidup benar, hidup baik orang iso gitu. Cuma yang bisa nyatukan jurang itu cuma salib Yesus. Dan 10, 2, 3. Inilah kasih, bukan kisah. Terus dan yang telah memutus anaknya sebagai pemberian bagi dosa. Amin. Apa namanya? Apa tulisan merah itu? 1, 2, 3. Pendamaian. Lagi pendamaian. Sehingga orang yang lagi berantem ini, manusia dengan Tuhan, kayak musuhan kan? Allah menjadi musuh loh gitu loh. Oh, kalau Anda musuh iblis gampang. Anda musuh orang itu, musuhan be orang masih bisa kuat-kuatan, ayo. Senggel deh, ayo, ropopo, pakai opo? Senggel tangan kosong, pakai sajam, pakai pistol, iso gitu. Tapi nek musuh Tuhan, Pak, gue kerja opo wae gagal. Nek tahun lambung aku berkati deh. Aku nggak suka, sama dia itu. DN di dunia itu nggak bisa, Pak. Sampai Yesus datang ke dunia, didamaikan tuh. Jadi Bapak yang panas ini, waktu Adam berdosa, itu Bapak itu kecewa. Nah ini saya pakai bahasa sehari-hari ya. Bapak itu wah iya gila, wes kue tak dandani api-api serupa dan segambar dengan rupaku, hidupmu kayak ngono. Pernah nggak kecewa sama orang, Bapak Ibu? Nah, orang itu sudah Anda dandanin, mungkin sudah Anda rawat dari cilik misalnya ya, Anda dandanin, Anda bentuk api-api, udah keluar biaya kek gitu. Tiba-tiba gedenya dia melawan saudara. Pernah nggak ketemu orang itu? Pernah. Banyak. Nah itu pengkhianatan kayak mana membuat kecewa. Sama. Allah itu kecewa dengan adanya pelanggaran Adam. Marah itu ribuan tahun, Pak. Nggak bisa dipuaskan oleh apapun. Mau orang hidup kudus, hidup baik, nggak bisa. Marah dia sampai Yesus Kristus datang mati di kayu salib. Baru marahnya Tuhan itu hilang. Dulu ada Adam yang pertama yang mengecewakan, turun Adam yang kedua. Kata kitab Roma pasal 7. Adam yang kedua yaitu Yesus datang ke dunia. Semua luka-luka dosa ditutup oleh Yesus. Jadi Allah yang sekarang ini, ketika Yesus Kristus mati mempersembahkan darahnya di bukit Juljuta kepada Bapa, membawa dosa-dosa manusia dengan darahnya. Ini loh dosa mereka semua. Ini loh, tak korbankan diriku, damai loh. Damai maksud hatinya Bapak.
Jadi kalau dulu delok mukanya Agus itu sawe otakmu dosa, marah. Tapi ketika Yesus Kristus disalib, yang dia lihat sekarang Agus, wah, darah Yesus sudah memuaskan dia. Jadi ibarat kata begini, Anda punya anak yang satu berkhianat sama Anda, marah kan Anda, udah entek banyak, dia berkhianat, dia jelek-jelekan, dia kabur dari rumah, dia bawa semuanya. Anda marah, kecewa banget. Tiba-tiba Anda lahir anak satu lagi. Anak ini api, Pak. Dari kecil dengar-dengaran sampai dia gede, dia nggak bikin marah saudara. Bahkan ketika dia gede, dia jadi sugih. Misalnya, saudara dicukupkan semuanya, Anda akan lupa kejahatan anak Anda yang pertama tadi. Benar nggak? Betul ya? Jadi saking dia baik ini, semua yang jahat-jahat wes lali deh. Itu gambaran sederhana. Gambaran paling sederhana untuk menjelaskan tentang pendamaian bagi dosa-dosa kita. Gambaran paling sederhana. Oke. Nah, jadi 3 hal ini. Pendamaian bagi dosa-dosa kita berarti 1, lunas. 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Jadi kalau ada dosamu itu raiso terampunkan. Tapi Tuhan bilang jelas, kalau engkau bilang di dunia ini nggak ada cinta yang lebih besar, ada cinta Tuhan. Walaupun Gomer hidupnya kayak ngono, tetap suaminya si Hosea itu lambang dari Tuhan. Hendrik, aku udah pantas Tuhan kau sini ditarik oleh Tuhan. Kalau kita kayak anak yang hilang itu, berontak kita sama Bapak. Terus balik meneh kan banyak. Kamu pernah lihat nggak konco-koncomu? Kue ajak ke gereja, aku udah isi mana ke gereja. Aku gitu orang pantas uripku nanti di barang aku lagi orang mau jemput. Ajak dia balik, cari Tuhan lagi. Gak bakalan diusir sama Tuhan. Nek Samuel masih musir-musirin wong. Tapi Tuhan Pak tidak akan mengusir Anda. Kalau Anda tidak disir Tuhan, nggak mungkin Samuel berani mengusir Anda. Aku wong hamba, aku yang hamba, bodoh. Jadi kalau kamu balik, tangan Tuhan tetap terbuka. Jadi 3 itu, yang pertama Pak, lunas, yang kedua bebas, yang ketiga damai. Mari kita nyanyi setan orang dunia. Ya, habis ini nanti teman-teman saya akan sharing. Saya kayaknya nggak 15 menit, detik, setengah jam nih ngomongnya. Setengah jam saya ngomong, ya mau boleh ya. Masih setengah 8 kurang. Mari kita mungkin berdiri bersama-sama. Senggol sebelahnya. Dosamu wes lunas. Kowe wes bebas. Tuhan wes damai karo kowe. Ya. Cilala maju ke depan, Cilala. Ya.
keluarga saya juga majelis di Jakarta. Sedikit yang mau saya sampaikan bahwa ini kampungnya Mas Samuel, kita berteman sudah hampir 40 tahun dan mungkin bisa dihitung pakai jari, hanya 4-5 orang yang masih hidup. Ya, 4-5 orang yang masih hidup. Jadi memang ada suatu daerah namanya Waringin. Kalau di Google dicari Waringin, Kelurahan Kayu Putih. Kelurahan Kayu Putih, Kampung Ambon. Daerah ini terkenal gangster untuk Jabodetabek. Kelas 1 SD, saya udah menjadi porter narkoba bawa 1 kilo. Abang saya seorang bandar besar di Jakarta. Nah, memang daerah itu cukup luar biasa. Ada spesialis perampok, spesialis copet. Kebetulan saya dulu nakalnya, saya ngajarin orang nyopet. Jadi ada trainingnya. Makanya bekas-bekasnya masih kelihatan. Jadi dulu kita tuh kalau naik Metro Mini, pada zaman saya sekolah, saya cuma modal satu koran, saya nyempil di tengah, dengkul saya main, koran saya main, dompetnya naik atas sendiri. Nah, dulu kita ada training orang nyopet, tapi saya pikir itu masa lalu ya. Kalau kita berteman dengan anak pendeta, maka kita akan kena sinarnya. Dan puji Tuhan ya, sampai sekarang ini saya bisa lulus kuliah, saya tamatan Gunadarma, psikolog saya dari Unip Bengkulu, tapi nggak tamat. Jadi puji Tuhan, kita berteman dengan anak pendeta, sinarnya kena ke kita. Jadi saya harap Bapak Ibu sekalian rajin ke gereja, minimal sinarnya aja, sinar dari Pak Samuel itu kita jadi tambah semangat. Ya memang kalau orang kerja, hari Senin itu adalah hari Monster Day. Tapi di orang Samaria itu beribadah ya, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya semakin kita yakin dan percaya sama Tuhan ya, Tuhan pasti berikan jalan yang terbaik buat kita. Satu kalimat yang saya kutip, 3 hari lalu saya bilang sama Mirdo, Dok, itu si Seri kemarin hambanya apa ya? Bukan kita yang mengasihi Tuhan, tapi Allah yang mengasihi kita. Ngasih ini yang bikin saya merinding. Saya kayak dibentuk, mungkin di antara Pak Samuel dengan Mirdo saya yang paling nakal naik kuadrat. Maling iya, nakutin polisi iya, merampok iya, kan semuanya. Tapi saya tanya Pak Girdo, oh banyak apa ya kemarin Bang? Oh bukan kita yang mengasihi Tuhan, tapi Allah yang mengasihi kita. Ini yang menjadi nats pembimbing buat saya di sini. Semoga Bapak dan Ibu, apapun kesulitan Bapak dan Ibu, yakinlah bahwa Allah mengasihi kita. Shalom. Mendengarkan kebenaran firman-Mu dan kami sudah mendengarkan kesaksian yang luar biasa. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kami, Tuhan yang terlebih dahulu memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu terbesar dalam setiap kehidupan kami lewat kayu salib, di atas kayu salib Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami juga akan memberikan korban persembahan dari apa yang kami punya. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami memberi dengan ucapan syukur, kami memberi dengan sukacita karena kami sudah diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh.
kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan, Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengasihi,